Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ketemu lagi bersama saya di perkuliahan Matematika Radiologi. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan untuk pertemuan ke-12 ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak bosan-bosan bertemu dengan matematika dan kita akan kejar setoran ya. Jadi harap teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Kemudian video ini sengaja dibuat karena memang kondisinya kita tidak mungkin untuk melaksanakan Zoom atau tatap muka secara langsung. Insya Allah nanti di pertemuan terakhir kita akan bahas soal-soal mengenai Zoom. Jadi kita akan bahas soal-soal yang baik itu melalui kuis ataupun tugas kita akan bahas di pertemuan ke-14 sebelum UAS berlangsung. Oke, jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai matriks. Nah, jadi hari ini kita akan bahas mengenai matriks. Mungkin ini juga masih bukan sesuatu yang aneh bagi teman-teman, gitu ya. Bukan sesuatu yang aneh bagi teman-teman karena ini juga menjadi bagian yang sudah pernah kalian pelajari di bangku sekolah dulu. Sehingga sekali lagi saya tekankan bahwa matematika radiologi ini hanya mereview pengetahuan yang sudah kalian pelajari dahulu. Jadi tidak hanya untuk tidak ada ya apa ya tidak untuk mengajari kembali gitu ya. Tapi ini hanya sifatnya itu hanya mereview gitu apa yang sudah kalian pelajari dulu di sekolah. Jadi kalaupun misalkan teman-teman masih ini mah sama aja dengan yang SMA atau SMP gitu. Dan ini memang sama saja materinya dan memang teman-teman berkewajiban untuk menambah referensi-referensi untuk lebih dalamnya, untuk aplikasinya itu dari referensi yang lebih lengkap, lebih sempurna gitu ya. Karena memang untuk level perkuliahan ya kalian dituntutkan untuk banyak belajar secara mandiri gitu. Tidak diajarin apa A itu A, B itu B gitu ya. Jadi memang kewajiban kalian untuk mencari tahu lebih banyak. Oke, baik. Untuk pagi ini kita akan belajar tentang matriks. Jadi dalam matriks ini kita gali kembali apa itu pengertian matriks, kemudian jenis-jenis matriks itu apa saja, operasi matriks dan sifatnya, kemudian ada juga determinan matriks dan inverse matriks. Jadi ini kalau untuk bahasan matriks 5 subbab ini sebetulnya sangat banyak gitu ya. Jadi mudah-mudahan keburu, kemudian tersampaikan semuanya dan adapun misalkan tidak tersampaikan semuanya, nanti slide-nya saya share di Google Classroom seperti biasa dan teman-teman bisa mempelajarinya lebih lanjut ya. Oke, baik kita mulai untuk yang pertama ini adalah pengertian matriks. Jadi matriks ini adalah susunan bilangan-bilangan yang disajikan secara teratur dalam bentuk baris dan kolom. Mungkin teman-teman juga masih ingat bahwa kalau matriks itu memang apa susunan-susunan angka atau bilangan atau huruf sesungguhnya ya itu bisa apa saja yang disusun secara teratur. Biasanya memang terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom. Kemudian biasanya si susunan-susunan bilangan ini memang dibatasi oleh kurung siku atau kurung biasa gitu ya. Teman-teman juga ingat bahwa identiknya bahwa si matriks ini adalah biasanya ada kurung siku gitu ya. Jadi yang membatasinya gitu kanan kirinya dikasih kurung siku, kemudian di dalamnya itu terdiri dari susunan bilangan-bilangan atau angka-angka itu secara teratur dalam bentuk baris dan kolom. Tapi sebetulnya matriks itu tidak harus hanya menggunakan kurung siku, boleh juga dengan kurung biasa, yang agak lengkung seperti itu. Kemudian matriks dinotasikan dengan huruf kapital A, B, K, dan sebagainya. Jadi intinya sih untuk penamaan matriks sama seperti himpunan. Jadi kalau himpunan juga biasanya kita notasikan dengan huruf-huruf besar gitu ya, huruf kapital, begitu pula dengan matriks. Jadi untuk simbolnya atau notasinya matriks juga ditulis dengan huruf kapital. Nah, contoh matriks ini seperti ini ya. Jadi ini ada susunan angka-angka yang disusun secara teratur yang terdiri dari kalau yang ini ada 3 baris, 2 kolom ya. Ingat baris itu ke pinggirnya, kolom itu ke bawah gitu ya. Jadi ini 3 baris, 2 kolom.
dan ini dibatasi kurung siku, atau misalkan boleh juga menggunakan kurung biasa. Ini tidak apa-apa ya, yang jelas di dalam ini memang terdiri dari susunan angka-angka yang teratur, gitu ya. Kemudian suatu matriks ini ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom. Sehingga suatu matriks yang terdiri dari M kali N unsur, ini biasanya disebut dengan ordo M kali N. Nah, teman-teman juga mungkin ingat bahwa ada istilahnya ordo gitu ya. Jadi dalam suatu matriks ini ada istilahnya ordo. Nah, ordo ini menunjukkan berapa banyaknya baris, berapa banyaknya kolom yang ada di matriks tersebut. Jadi biasanya baris itu kita sebut dengan M, kolom itu kita sebut dengan N. Jadi pada saat misalkan terdiri dari 2 baris, 3 kolom, berarti itu nantinya si matriks itu berordo 2 kali 3 gitu ya. Jadi ordonya itu adalah menunjukkan berapa banyaknya baris dan berapa banyaknya kolom. Kemudian bilangan-bilangan yang tersusun dalam baris-baris dan kolom tersebut itu disebut elemen atau unsur. Jadi angka-angka yang tersusun secara teratur di dalam matriks yang terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom tersebut, si bilangan-bilangan itu, si anggota-anggotanya itu kita sebut dengan elemen. Nah, ini ya kembali lagi ke contoh. Jadi si A ini kita lihat ini adalah terdiri dari 3 baris 2 kolom. Artinya dia akan memiliki ordonya, ini unsurnya ada 6, berarti kita bisa sebut bahwa si A ini memiliki ordo 3 kali 2. Demikian pula dengan B, ini terdiri dari, oh mohon maaf ya ini salah si B-nya. Saya tipu. Jadi kalau yang B ini terdiri dari 2 baris, 3 kolom. Berarti ini bisa kita katakan bahwa dia itu memiliki 6 unsur di dalamnya dengan ordo itu 2 kali 3 ya, 2 kali 3. Oke, kemudian simbol untuk menyatakan unsur-unsur pada baris ke I dan unsur pada kolom ke J adalah AIJ. Jadi sekarang kita tinjaunya adalah setiap unsur pada si matriks ini. Jadi kalau misalkan di dalam matriks ini kita anggap si unsur-unsurnya itu sebagai A, maka kita bisa lihat posisinya. Dia ada di baris keberapa, kemudian dia berada pada kolom keberapa. Sehingga kita bisa nyatakan nanti posisi si unsur tersebut itu berada di posisi AIJ. AIJ. Jadi posisinya ini pada baris ke I, dia berada di kolom ke J. Gitu. Beda dengan M kali N. Kalau M kali N itu menyatakan ordonya. Jadi dari semua matriks ini dia terdiri dari berapa baris, berapa kolom gitu ya. Jadi nanti kita bisa nyatakan oh ini adalah ordonya ordo M kali N. Tapi kalau dia meninjaunya adalah si unsurnya, si posisi si unsurnya per anggotanya, maka kita bisa melihat posisi si unsur-unsur ini dia terletak di baris keberapa, di kolom keberapa, sehingga kita bisa menyatakan bahwa posisinya itu atau unsur tersebut adalah AIJ. Jadi unsur A yang berada di baris ke I di kolom ke J. Sehingga nanti si matriks ini secara umumnya memiliki unsur-unsur pada baris I dan unsur-unsur pada kolom J ini kita bisa sebut sebagai berikut. Jadi kalau misalkan si unsur tersebut adanya di baris 1, di kolom 1 berarti 1. Kemudian jika dia ada di baris kedua, kolom pertama berarti di sininya adalah A12. A21. Baris kedua ya, disebutnya si baris dulu. A21. Dan demikian sampai ke baris ke M, ya. M, dia adanya di kolom 1 berarti AM1. Kemudian demikian ke pinggirnya. Jadi jumlah kolom ke pinggirnya itu kita jumlah kolomnya itu kan N. Sehingga kalau dia berada di kolom di baris pertama tapi kolomnya ke N berarti dia si unsurnya itu ada di A1N sampai akhirnya kalau ini si ordonya ordo A ini adalah M kali N, maka unsur yang ada di pojok paling bawah itu adalah posisinya itu AM kali N. Oke. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis matriks.
Untuk jenis matriks sendiri ini bisa dilihat atau tergantung dari ordonya bagaimana, berapa, kemudian unsur-unsurnya, bagaimana. Jadi jenis suatu matriks ini tergantung dari ordonya dan unsur-unsurnya, gitu ya. Nah, kita bahas yang pertama adalah berdasarkan ordo terlebih dahulu. Jadi jenis matriks berdasarkan ordo itu yang pertama ada matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Yang kedua ada matriks baris, kemudian ada matriks kolom, kemudian ada matriks tegak, kemudian ada matriks datar. Nah, jadi ada lima jenis matriks kalau dilihat dari ordonya, gitu ya. Jadi ordo itu adalah jumlah, sekali lagi, ordo itu adalah jumlah baris dan kolomnya. Jadi kalau dilihat berdasarkan ordo, ada yang pertama ada matriks persegi, ada matriks baris, ada matriks kolom, ada matriks tegak, dan matriks datar. Seperti apa sih matriks persegi? Kalau matriks bujur sangkar atau persegi, yaitu matriks yang berordo n kali n. Jadi di sini n kali n itu maksudnya pada saat jumlah barisnya itu sama dengan jumlah kolomnya, gitu ya. Atau demikian pula jumlah kolomnya itu sama dengan jumlah barisnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi matriks A yang berordo 3 kali 3. Jadi kan jumlah barisnya 3, jumlah kolomnya 3 juga. Sehingga dia akan membentuk matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Kemudian yang kedua adalah matriks baris. Kalau matriks baris, ini dia memiliki ordonya 1 kali n. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini bahwa barisnya itu cuma 1 loh. Gitu. Sedangkan si n-nya, si kolomnya ini bisa berapa aja. Yang jelas dia barisnya cuma 1 sehingga dia hanya memanjang ke pinggir. Makanya dia disebutnya matriks baris. Jadi terdiri membaris aja gitu ke pinggir. Jadi hanya terdiri dari satu baris. Ya. Jadi contohnya ini adalah A-nya memiliki ordo 1 kali 3. Kan? Jadi si N ini terserah mau berapa, tapi yang jelas barisnya ini harus 1. Ya. Si M-nya itu harus 1. Kemudian yang ketiga adalah matriks kolom. Kebalikan dengan matriks baris, matriks kolom ini dia memiliki kolomnya yang 1. Jadi M-nya, jumlah barisnya bebas berapa saja, tapi kolomnya harus 1. Jadi nanti dia akan memanjang ke bawah, vertikal. Gitu ya. Dia akan membentuk kolom, 1 kolom. Itu disebut matriks kolom. Kemudian yang keempat adalah matriks tegak. Nah, kalau matriks tegak yaitu matriks yang berordo m kali n, tapi dengan syarat m-nya itu harus lebih banyak daripada n. Jadi di sini barisnya itu harus lebih banyak daripada kolomnya. Ya, jadi jumlah baris contohnya seperti di sini, barisnya itu 3, kolomnya 2. Boleh nggak kalau misalkan di sini? Boleh, 4 dikali 2. Yang jelas si barisnya ini harus lebih banyak aja. Barisnya harus lebih banyak daripada kolomnya. Itu yang dimaksud dengan matriks tegak. Kemudian matriks datar, ini kebalikannya, yaitu matriks yang berordo n kali n dengan syarat n-nya yang harus lebih banyak, n-nya yang harus lebih besar, gitu ya. Jadi nanti dia akan membentuk seperti matriks baris. Tapi kalau baris kan kolomnya barisnya cuma 1 ya, tapi ini mah boleh lebih dari 1. Yang jelas si barisnya ini harus lebih sedikit daripada si kolomnya, sehingga dia nanti akan membentuk akan mendatar. Oke. Nah, sekarang yang kedua adalah jenis matriks berdasarkan elemen penyusunnya atau unsurnya. Kalau tadi jenis matriks berdasarkan ordo, sekarang dilihat unsurnya, jenis matriks berdasarkan unsurnya. Jadi ada yang disebut dengan matriks nol, kemudian ada juga yang disebut matriks diagonal, kemudian ada yang disebut matriks skalar, ada yang disebut matriks identitas atau satuan, ada yang disebut dengan matriks transpose, kemudian ada juga yang disebut dengan matriks simetri, dan yang terakhir adalah matriks simetri miring. Jadi ada 7 jenis matriks kalau dilihat berdasarkan unsurnya. Berdasarkan unsur berarti berdasarkan isinya ya, teman-teman. Jadi coba kita lihat bahwa yang pertama matriks 0. Nah, matriks 0 ini yaitu matriks
yang semua elemen penyusunnya adalah nol. Memangnya boleh gitu, Bu? Boleh. Jadi, matriks ini kan susunan baris atau angka, susunan angka, bilangan atau angka yang tersusun secara teratur gitu ya. Nah, eh, kan nol juga merupakan bilangan gitu, merupakan angka, jadi isinya tuh boleh aja terdiri dari nol semua itu boleh. Oke. Matriks nol ini yaitu matriks yang semua elemen penyusunnya itu adalah angka satu, itu disebut matriks. Kemudian yang kedua adalah matriks diagonal. Nah, kalau matriks diagonal ini adalah matriks persegi. Matriks persegi berarti ordonya itu M-nya sama dengan N atau N-nya sama dengan M gitu ya, bujur sangkar. Tapi semua elemen di atas dan di bawah diagonalnya itu sama dengan 0. Jadi kalau dia bujur sangkar, dia kan ada diagonalnya ya, ada sisi miringnya, diagonalnya. Nah, di atas diagonal sama di bawah diagonal itu adalah angka 0. Contohnya adalah seperti ini. Jadi yang dia memiliki angka realnya itu hanya diagonalnya saja. Sedangkan di atas apa itu di atas diagonal dan di bawah diagonalnya itu angkanya adalah itu matriks diagonal. Kemudian yang ketiga adalah matriks skalar. Nah, kalau matriks skalar ini adalah matriks diagonal, berarti mirip dengan yang dua gitu ya, matriks diagonal yang semua elemen pada diagonalnya sama. Jadi yang matriks skalar ini adalah sama, pengertiannya mirip seperti matriks diagonal, berarti yang di atas diagonal dan di bawah diagonalnya itu sama dengan 0, tapi semua elemen pada diagonalnya itu angkanya sama. Nah, seperti ini. Jadi di atas diagonal dan di bawah diagonalnya itu angka 0, namun yang angka yang ada di baris diagonalnya juga ini angkanya sama gitu, elemennya sama, sehingga ini yang disebut dengan matriks skalar. Ya, jadi bisa dibedakan nanti matriks diagonal dan matriks skalar. Kemudian yang keempat, matriks identitas, yaitu matriks diagonal juga, gitu ya, yang semua elemen pada diagonal utamanya adalah satu. Jadi ini juga mirip dengan diagonal, mirip juga dengan matriks skalar, tapi kalau matriks identitas ini yang sisi diagonalnya itu khusus khusus yang diagonalnya itu adalah angka satu. Itu yang dimaksud dengan matriks identitas. Kalau yang matriks skalar ini bebas, ini angkanya berapa aja boleh gitu ya. Nah, berapa aja boleh. Tapi khusus untuk kalau isinya itu satu semua itu disebutnya adalah matriks identitas. Itu. Kemudian yang kelima ini ada matriks transpose. Matriks transpose ini adalah matriks yang diperoleh dengan menukarkan letak unsur-unsur pada baris menjadi letak unsur-unsur pada kolom. Demikian pula sebaliknya. Jadi matriks transpose ini adalah ketika si elemennya itu hasil ditukar. Ditukar, yang tadinya baris sekarang jadi kolom, yang tadinya kolom sekarang jadi baris. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita punya matriks yang memiliki ordo 3 kali 2. Nah, pada saat kita transpose atau tuker, berarti kan sekarang si ordonya jadi ketuker ya, jadi 2 kali 3. Nah, itu adalah matriks transpose. Bisa dilihat di sini bahwa baris pertama si 6 dan 8 dia menjadi kolom pertama ya. Gitu ya. Kemudian baris kedua ini 4 dan 2 dia akan menjadi kolom kedua. Kemudian baris ketiga ini akan menjadi kolom ketiga. Ya, atau bisa kita lihatnya adalah per kolom. Yang tadinya kolom pertama ini menjadi baris pertama, yang tadinya kolom kedua ini menjadi baris kedua, seperti itu. Jadi matriks transpose ini hasil penukaran unsur-unsurnya yang tadinya di baris menjadi kolom, yang tadinya kolom menjadi baris. Kemudian yang keenam adalah matriks simetri, yaitu matriks persegi yang setiap elemennya selain elemen diagonal adalah simetri terhadap diagonal utama. Matriks simetri ini coba perhatikan kalimat. Matriks persegi itu berarti yang bujur sangkar itu ya. Selain elemen diagonalnya, itu adalah angka yang simetri terhadap diagonal utamanya. Nah, contohnya adalah seperti ini.
Jadi selain yang diagonalnya, dia simetrik. Jadi kalau di atasnya 2, maka di sininya 2. Ininya 5, di pojoknya 5, ininya 5, ininya 7, ininya 7. Jadi dia pada saat ditranspos pun akan menghasilkan nilai yang sama. Jadi matriks asli, matriks aslinya dan matriks transposnya itu akan menghasilkan yang sama karena si angka-angka atau si unsur-unsurnya itu sama gitu ya, simetri terhadap diagonal utamanya. Jadi pada saat kita mentransposkan matriks tersebut akan menghasilkan nilai yang sama. Jadi pada saat baris ditukar jadi kolom atau kolom ditukar jadi baris, itu akan menghasilkan matriks yang sama. Kemudian yang ketujuh adalah matriks simetri miring. Matriks simetri miring yaitu matriks simetri yang elemen-elemennya selain elemen diagonal saling berlawanan. Kalau yang atas, matriks simetri, ini adalah selain elemen diagonalnya itu simetri terhadap diagonal utama, yang ketujuh mas, matriks simetri miring itu simetri gitu ya, simetri juga, tapi nilainya saling berlawanan. Nah, seperti ini, misalkan yang diagonalnya 0 semua, maka si elemen-elemen yang di atas dan di bawah si diagonalnya ini berlawanan. Misalkan kalau ini minus 2, maka di sininya 2. Di atasnya 5, maka di sininya minus 5. Di atasnya minus 7, maka ininya 7. Ya. Jadi matriks simetri miring itu adalah matriks yang selain elemen diagonal ini saling berlawanan. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke operasi dan sifat-sifat matriks. Jadi sama seperti halnya hal lain di matematika, gitu ya. Maka di matriks ini juga ada yang namanya operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan, dan ada operasi perkalian. Nah, tapi di sini perkaliannya juga ada dua jenis, yaitu perkalian matriks dengan skalar dan juga perkalian matriks dengan matriks lagi. Ya. Oke, yang sekarang kita akan mulai bahas adalah dari penjumlahan terlebih dahulu. Ya, penjumlahan. Jadi, dua buah matriks ini dapat dijumlahkan apabila kedua matriks memiliki order yang sama. Itu syarat utamanya. Jadi, misalkan kalian punya matriks, kemudian ada matriks yang lain, maka kedua matriks ini bisa dijumlahkan apabila si kedua matriks ini memiliki order yang sama. Jadi, ordernya ya kalau M kali N, kalau order yang satu itu M kali N, berarti yang keduanya juga M kali N. Gitu ya. Jadi, memang harus memiliki order yang sama. Kalau misalkan ordernya berbeda, itu tidak bisa dijumlahkan. Gitu ya. Ini syarat utamanya. Kemudian hasil penjumlahan matriks ini diperoleh dengan menambahkan unsur-unsur yang bersesuaian pada kedua matriks. Jadi kenapa harus memiliki order yang sama? Karena nanti operasi penjumlahannya itu adalah hasil dari penjumlahan unsur-unsur yang bersesuaian. Jadi kalau di matriks pertama itu yang unsurnya itu misalkan A1 kali A11, berarti nanti dijumlahkannya juga dengan unsur di matriks yang lain itu dengan posisi yang sama. Misalkan B11, itu posisinya harus sama. Jadi ini hasil penambahan unsur-unsur yang bersesuaian atau unsur-unsur yang memiliki letak yang sama. Nah, contohnya misalkan ini perhatikan matriks-matriks berikut ini. Jadi kalau di sini ada matriks A, yaitu ordernya itu adalah 2 kali 3, B juga ordernya adalah 2 kali 3, dan C-nya adalah 2 kali 2. Nah, kemudian pertanyaannya itu adalah A tambah B itu berapa sih? A tambah B tentu ini kalau dilihat dari ordernya, ini kan sudah sama ya, sama-sama 2 kali 3. Sehingga ini akan sangat gampang dijumlahkan. Kita tinggal menjumlahkan unsur-unsur yang memiliki posisi yang sama. Jadi kalau yang di baris 1, kolom 1 berarti nanti ditambahkannya dengan yang ada di B juga di posisi 1, baris 1, kolom 1. Nah, misalkan A tambah B ini adalah D gitu kan. Jadi nanti tinggal tambahkan aja nih. 7 ditambah 2, berarti kan jadi 9. 9 tambah 1, itu jadi 10. 2 tambah 5, itu jadi 7. 3 tambah 3 ini jadi 6. 5 tambah 2 ini jadi 7. Dan 6 tambah 4 ini jadi 10. Kan? Ini sangat gampang sekali. Tapi apakah yang lainnya bisa dijumlah? Misalkan si A tambah C atau B tambah C bisa enggak? Kan? Jadi
Oh iya ini ya, kita bahas dulu. Bahwa elemen-elemen di D ini diperoleh dari penjumlahan elemen-elemen A dan B yang seletak. Jadi letaknya memang harus sama. Yaitu kalau misalkan elemen matriks D ini memiliki unsur D, I, J, maka nanti ini adalah hasil penjumlahan antara A, I, J dan B, I, J. Jadi unsur yang ada di matriks A dengan letak I dan letak I, J itu akan dijumlahkan dengan unsur yang ada di matriks B yang letaknya juga I, J. Oke, gitu. Nah, sekarang kalau pertanyaannya tadi, tambah C bisa nggak? Nah, karena syarat utamanya itu harus memiliki ordo yang sama, maka apabila kita melihat jumlah ordonya di sini, matriks A yang 2 kali 3, sedangkan si C 2 kali 2, apakah bisa dijumlahkan? Tentu saja ini tidak dapat ditentukan karena memiliki ordo yang berbeda. Kan? Demikian pula dengan B tambah C. Itu juga tidak dapat ditentukan karena memang memiliki ordo yang berbeda. Oke, kemudian untuk sifat-sifat yang berlaku pada penjumlahan matriks adalah, pokoknya ingat teman-teman, kalau penjumlahan itu berarti ordonya harus sama aja. Ya. Nah, ini untuk sifat-sifat yang berlaku pada penjumlahan matriks, ini syaratnya itu kan ordonya harus sama ya. Jadi kalau sudah ada dua matriks yang memiliki ordo sama, A tambah B ini bisa ditukar sama aja dengan B tambah A. Kemudian A tambah dalam kurung B tambah C ini juga bisa ditukar kurungnya yang mana dulu yang mau dikerjakan boleh. Misalkan A dan B dulu yang dijumlahkan baru nanti ditambah C. Itu boleh gitu ya. Kemudian kalau A tambah 0 itu akan sama aja dengan 0 tambah A gitu kan. Karena kalau matriks 0 itu kan dia tidak berpengaruh terhadap penjumlahan ya. Sama seperti penjumlahan yang lain juga kalau sesuatu ditambahkan 0 kan pasti menghasilkan nilai yang sama. Satu lagi tadi bahwa A tambah B, jadi ini dijumlahkan dulu, kemudian ditranspos, ya, ditranspos. Ingat tadi ditranspos itu ditukar antara yang tadinya baris jadi kolom, yang tadinya kolom jadi baris gitu. Tapi ini adalah hasil penjumlahan dua matriks terlebih dahulu, jadi dijumlahkan dulu baru ditranspos. Itu akan sama saja pada saat masing-masing matriks ditransposkan terlebih dahulu. Jadi A transpos ditambah B transpos itu akan menghasilkan nilai yang sama. Oke, kemudian untuk pengurangan. Ya, tadi penjumlahan sekarang pengurangan. Jadi dua buah matriks dapat dikurangkan apabila kedua matriks memiliki ordo yang sama. Oh, ini mah sama persis dengan yang penjumlahan ya. Jadi untuk pengurangan juga syarat utamanya adalah harus memiliki ordo yang sama. Harus memiliki ordo yang sama. Jadi hasil pengurangan matriks ini diperoleh dengan mengkurangkan unsur-unsur yang bersesuaian pada kedua matriks. Ini sama persis ya. Intinya kalau yang tadi dijumlahkan sekarang dikurangkan. Nah, seperti ini ya. Jadi tinggal mengkurangkan unsur-unsur yang berkesesuaian. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah matriks perkalian. Kalau perkalian ini sebagaimana yang sudah disebutkan tadi di awal bahwa perkalian ini ada dua jenis, kita bisa meninjaunya. Yang pertama adalah perkalian matriks dengan skalar, yaitu misalkan kita punya sebuah skalar yang kita simbolkan dengan K, ya. Ada suatu skalar yang simbolnya ini adalah K, dan A ini adalah suatu matriks, maka nanti hasil kali K kali A, jadi suatu perkalian skalar dengan matriks, ini adalah matriks yang diperoleh dengan mengkalikan K pada setiap unsur. Ya, jadi dengan cara mengalihkan si skalar ini pada setiap unsur yang ada di matriks. Nah, contohnya misalkan kita punya sebuah matriks P, isinya itu adalah 5, 3, 4, 6. Maka apabila kita mengkalikan dengan suatu matriks, suatu skalar, jika kita mengkalikan dengan suatu skalar, misalkan si skalarnya ini adalah 4 gitu ya, maka 4P itu berarti 4 dikali matriks ini kan. Nah, nanti pengerjaannya itu adalah dengan cara mengkalikan saja si 4 ini dengan semua unsur-unsur yang ada di dalamnya. Jadi 4 kali 5, 4 kali 3, 4 kali 4, dan 4 kali 4. Sehingga kita menghasilkan nilai matriks yang baru seperti ini. Itu perkalian matriks dengan skalar. Nah ini ya, si 4 ini adalah merupakan skalarnya atau K-nya. Dan ini adalah sifat-sifat yang berlaku pada perkalian skalar dengan matriks.
Jadi kalau si skalarnya kita ambil -1, berarti itu sama aja nanti akan menghasilkan minus A. -1 dikali matriks A itu akan menghasilkan minus matriks A. Kemudian A ditambah minus B, matriks ya, ini sama-sama matriks. Ingat syaratnya itu ordernya harus sama, maka ini akan sama aja dengan A ditambah si B ini adalah hasil perkalian dengan negatif 1, skalarnya negatif 1. Kemudian A ditambah minus A gitu ya, ini akan menghasilkan 0, ininya ini masih sama saja ya, prinsip prinsip penjumlahan atau pengurangan seperti biasa. Kemudian K kali A ini akan sama aja dengan A kali A. K kali A sama dengan A kali K gitu ya. Kemudian ini juga K, ini ada matriks, ada skalar yang dikalikan atas pertambahan atau penjumlahan dua matriks, ini sama aja kalau dikalikan dulu si skalarnya gitu ya. Demikian pula untuk yang pengurangannya. Kemudian kalau misalkan ini ada dua matriks, ada dua skalar nih, misalkan skalar K ditambah skalar L, kemudian dikalikan dengan matriks A, maka ini akan sama aja kalau dipecah juga jadi K kali A, L ditambah dengan L kali A. Demikian pula untuk pengurangan. Kemudian kalau ada perkalian skalar, dua skalar, K kali L, baru dikalikan dengan matriks, ini sama aja kalau si salah satu skalar ini dikalikan terlebih dahulu dengan matriks. Kemudian kalau untuk ditranspos ini K kali A, jadi hasil perkalian skalar dengan matriks dikalikan dulu, kemudian ditranspos, itu akan sama aja dengan kalau si A-nya ini ditransposkan terlebih dahulu, baru dikalikan dengan A. Gitu ya. Itu sifat-sifat yang berlaku pada perkalian skalar. Kemudian jenis perkalian yang kedua adalah perkalian matriks dengan matriks. Kalau tadi dengan skalar, sekarang matriks dengan matriks lagi. Dua buah matriks, misalkan kita punya matriks A dan B, ini bisa dikalikan, gitu ya, bisa dikalikan bila dan hanya bila, ini tegas ya, bila dan hanya bila syarat utamanya itu jika banyaknya kolom di matriks A sama dengan banyaknya baris di matriks B. Banyaknya kolom di matriks A ini sama dengan banyaknya baris di matriks B. Ya. Jadi nanti hasil perkalian tersebut ini memiliki ordo yang baru, yakni banyaknya baris matriks pertama hasil perkalian tersebut memiliki ordo baru, yakni banyak baris matriks pertama kali, banyak kolom matriks kedua. Jadi baris di matriks pertama dikalikan dengan kolom di matriks kedua gitu ya. Jadi contohnya adalah seperti ini. Jadi misalkan ini ada dua buah matriks dengan memiliki ordonya yang satu tuh 1 kali 3 dan yang keduanya adalah 3 kali 1. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini sudah memenuhi syarat kan? Kenapa? Karena ini si kolom pertama, jumlah kolom yang pertama itu sama dengan baris di matriks kedua. Sehingga nanti akan menghasilkan ordo yang baru, matriks dengan ordo yang baru. Contohnya adalah misalkan ini, matriks 1 kali 3. Misalkan ini adalah 6, 8, 7. Dan matriks keduanya ini 3 kali 1 ya. Matriks ordonya 3 kali 1, 4, 7, 2. Sehingga nanti perkalian antara kedua matriks ini adalah si baris kali kolom gitu kan. Jadi 6 dikalikan 4, terus ditambah 8 dikali 7, ditambah 7 dikalikan 2. Sehingga nanti matriks yang dihasilkan terakhir kali adalah jadi matriks 1 kali 1. Ya, yaitu hasilnya adalah 94. Jadi hasil kalinya merupakan suatu matriks berordo 1 kali 1. Jadi semua elemen yang ada di baris matriks pertama ini nanti dikalikan dengan kolom pertama yang ada di matriks kedua. Gitu. Makanya kenapa syaratnya itu harus memiliki kolom di matriks pertama itu harus sama dengan baris di matriks kedua. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan ini si A-nya itu memiliki ordo M kali N dan B-nya ini adalah memiliki ordo N kali P, ya. Jadi di sini
si kolom yang pertama sudah sama dengan baris jumlah baris di matriks kedua, nanti ini si N ini saling mereduksi. Sehingga nanti pada saat dikalikan A kali B ini akan menghasilkan ordo yang baru, yaitu M kali P. Gitu. Contohnya adalah, oh ini yang tadi ya. Nah, oh, kalau yang tadi adalah 1 kali 3 dari 1 kali 3 dikalikan 3 kali 1. Sekarang ditukar. Jadi matriksnya ini adalah yang pertama berordo 3 kali 1, yang kedua ini adalah ordonya 1 kali 3. Jadi karena ini 3 kali 1 dan 1 kali 3, berarti si kolom yang pertama dengan baris yang kedua ini saling mereduksi, sehingga nanti ordo yang terbentuk itu adalah menjadi 3 kali 3, gitu ya. Jadi di sini 2 kali 6 ditambah 2 kali 8 ditambah 2 kali 7. Kemudian nanti baris selanjutnya adalah 5 dikalikan 6, kemudian 5 dikalikan 8, 5 dikalikan 7. Kemudian baris selanjutnya adalah 4 kali 6, 4 kali 8, dan 4 kali 7. Jadi di sini akan terbentuk hasil matriks yang baru dengan ordonya 3 kali. Jadi intinya sih baris dikalikan dengan kolom gitu ya. Jadi hasil perkaliannya itu adalah baris dikalikan dengan kolom. Oke. Dan ini adalah sifat-sifat perkalian matriks dengan sifat-sifat perkalian matriks dengan matriks gitu ya. Ini juga berlaku sifat asosiatif. Jadi kalau ada A dikalikan hasil kalian antara B dan C, ini boleh mana aja dulu yang dikalikan. Kemudian ini juga sifat distributif berlaku, jadi A kalau dikalikan dengan B plus C ini juga boleh jadi A dan B dulu, baru ditambah A kali C. Demikian pula untuk yang bawahnya ini sama persis. Demikian pula untuk yang pengurangan gitu ya. Kemudian kalau ini memiliki skalar, tadi sudah disebutkan ada perkalian skalar di depannya, tapi dikalikan lagi dengan hasil perkalian matriks dengan matriks, maka ini akan sama saja jika skalar itu dikalikan dulu dengan salah satu matriksnya. Boleh dengan D-nya, boleh dengan C-nya terlebih dahulu. Kemudian ini suatu matriks jika dikalikan dengan matriks identitas, I ini adalah matriks identitas, ini akan sama saja dengan akan menghasilkan matriks yang semula, jadi matriks aslinya. Karena matriks identitas itu tadi ingat apa? Yang matriks diagonalnya itu 1, ya. Matriks diagonalnya 1. Oke, nah ini kita lewat dulu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bahasan determinan. Jadi untuk determinan ini bisa didefinisikan sebagai jumlah semua hasil kali elementer. Determinan ini dapat didefinisikan sebagai jumlah semua hasil kali elementer. Jadi matriks yang memiliki determinan ini hanyalah matriks bujur sangkar. Jadi untuk matriks baris, untuk matriks kolom, untuk matriks tegak, matriks baris gitu ya, itu tidak akan memiliki matriks determinan. Ya, jadi yang memiliki determinan ini hanyalah matriks bujur sangkar. Kemudian fungsi determinan ini disimbolkan dengan det katanya, ya, atau ini jumlah semua hasil kali elementer dari A ini disimbolkan dengan det A, atau juga sering juga disimbolkan dengan seperti ditambah tanda mutlak, ya, determinan itu ada. Oke, nah contohnya ini adalah misalkan ini determinan matriks berordo 2 kali 2. Jadi untuk menentukan determinan, jika misalkan kita punya matriks A, yaitu A, B, C, D, ini ordonya 2 kali 2 ya, maka nanti kita peroleh nilai determinan A-nya itu adalah, ini simbolnya sudah ganti menjadi di tanda mutlaknya ya, ini tinggal dikalikan A kali D dikurangi B kali C. Jadi kali silang ya. A kali D, B kali C. Kemudian sebagai pengingat ketentuan di atas diperoleh dari matriks ABCD gitu ya. Nah, dia ya tadi tinggal dikali silang saja. Contohnya misalkan kita punya sebuah matriks P, di sini isinya adalah 8, 4, 3, 4. Maka jika kita menentukan determinan P-nya itu,
Berarti tinggal dikalikan silang aja 8 kali 4 nanti dikurangi 4 kali 3. Itu hasilnya dapatnya itu adalah 20. Itu masih gampang ya untuk matriks yang berordo 2 kali 2. Kemudian, nah sekarang ordonya adalah 3 kali 3. Kalau untuk ordo 3 kali 3, ini ada beberapa metode. Jadi ada yang namanya metode Sarus, ada juga namanya metode kofaktor. Kalau tadi untuk matriks 2 kali 2 itu gampang, kita tinggal kalikan silang aja karena memang unsur-unsurnya itu hanya 4 ya, unsurnya hanya 4 dan itu tinggal sekali-kali silang juga sudah kena semua. Tapi untuk yang ordonya itu lebih dari 2 kali 2 atau 3 kali 3, itu kita harus menentukan metode metode khusus gitu. Jadi ada 2 metode di sini, ada metode Sarus dan metode kofaktor. Kita mulai dari metode Sarus dulu. Jadi jika kita memiliki matriks A yang memiliki ordonya 3 kali 3, maka metode Sarus ini seperti apa sih? Nah, dengan cara menambahkan dua kolom pertama itu di sebelah kanannya. Ya, dengan menambahkan 2 kolom pertama di sebelah kanan. Jadi kalau awalnya kita cuma punya A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka si 2 kolom ini kita tambahkan di sebelah kanannya, jadi A, B, D, E, G, H-nya. Kemudian selanjutnya kita kalikan setiap unsurnya. Jadi A dikali E dikali I. Kemudian B dikali F dikali dikali G. Kemudian C kali D kali H. Jadi perkaliannya ke kanan bawah dulu semuanya. Nah, hasil perkalian ketiga diagonal ini nanti jumlahkan. Baru nanti kurangkan dengan hasil perkalian unsur-unsur diagonal yang ke kiri bawah. Ya, nanti dikurangi dengan yang hasil perkalian yang ke kiri bawah gitu ya. Jadi nanti adalah untuk menentukan determinan A ini adalah yang tadi A, E, I-nya kalikan dulu, kemudian B, F, G-nya dikalikan dulu, C, D, H dikalikan dulu. Nah ini semua ke kanan kan, ke kanan bawah. Kemudian nanti dikurangi dengan semua perkalian ke kiri bawah. Jadi dikurangi C, E, G, dikurangi A, F, H, dikurangi B, D, I gitu ya. Nah, itu nanti kita akan menghasilkan suatu nilai determinan untuk ordo 3 kali 3. Ini menggunakan metode Sarus. Ya. Dan metode Sarus ini hanya berlaku untuk yang matriksnya itu 3 kali 3 gitu ya, 3 kali 3. Karena kalau misalkan matriksnya ini 4 kali 4 ini tidak bisa. 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6 gitu. Pokoknya untuk ordo yang memang sudah lebih tinggi ini tidak berlaku ya. Jadi dia hanya berlaku untuk 3 kali 3 saja, metode Sarus itu namanya ya. Nah, bagaimana kalau untuk matriks yang lebih besar dari 3 kali 3 gitu ya? Maka gunakanlah metode yang kedua yaitu metode kofaktor. Kalau untuk metode kofaktor, kita harus kenal dulu ada yang namanya minor dan kofaktor. Jadi kalau minor itu apa? Kita lambangkan dengan MIJ. Jadi minor unsur AIJ ini adalah determinan submetrik setelah menghilangkan baris ke I dan kolom J dari A. Oke, kemudian sementara itu kofaktor unsur AIJ ini adalah bilangan min 1 pangkat I plus J dikalikan dengan minornya, minor MIJ. Yang dinotasikan nanti si kofaktor ini jadinya CIJ. Oke, seperti apa sih? Misalkan kita punya matriks M13. Maka kita bisa menentukan si minornya, minor ini matriks ya, matriksnya awalnya itu adalah ordonya itu 3 kali 3. Terus sekarang kita mau menentukan minor 13, M13. Jadi si I-nya itu adalah 1, J-nya itu 3. Jadi di sini untuk minor 13. Berarti apa yang harus dilakukan?
yaitu dengan cara kita mencoret baris pertama, gitu ya, baris pertama yang ditunjukkan oleh ini, kemudian kolom ketiga. Jadi kita coret sehingga kita memiliki submatriks nih, submatriks dari submatriks dari matriks yang awal. Sehingga di sini kita punya matriks baru ya, yaitu cuman ordernya 2 kali 2, jadi 1, 6, 2, minus 4. Nah, kalau di sini sudah menjadi matriks ordernya 2 kali 2, maka kita gampang untuk menentukan determinannya. Berarti 1 dikali min 4, nanti dikurangi dengan 6 dikali 2. Sehingga min 4 dikurangi 12, itu sama dengan min 16. Nah, ini yang disebut dengan minor 13. Jadi, minor itu adalah determinan dari submatriks. Determinan dari submatriks setelah kita hilangkan baris ke I dan kolom ke J-nya. Gitu ya. Yang tadi M13 ya. Kemudian misalkan kita mau mencari minor 23. Minor 23 berarti kita hilangkan dulu nih baris kedua, baris kedua kolom ketiga gitu ya, sama aja. Salah terlebih dahulu kita coret kolomnya. Jadi hilangkan dulu baris kedua kolom ketiga sehingga kita punya matriks baru yaitu 3 2 2 min 4. Nah, setelah memiliki matriks baru atau ini disebut dengan submatriks, kita cari determinannya. 3 kali min 4 dikurangi 2 kali 2. Sehingga dapatlah min 16. Demikian pula dengan misalkan kita mau cari minor 33, berarti kita coretnya adalah baris ketiga, kolom ketiga. Nah, sehingga ini adalah submatriksnya, lalu kita tentukan determinannya, sehingga dapatlah 16. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini tadi baru kita cari adalah M13, M23, M33. Padahal kan kita juga bisa mencari M21 misalkan. Ya, jadi pokoknya ini kan karena ada unsur-unsurnya ada banyak ya, jadi posisinya itu ada 9 berarti. Kalau tadi kita baru cari M13, berarti kita juga bisa cari 12-nya, bisa cari 13-nya. Demikian pula untuk M23 ini baru M23 bisa dicari juga 21-nya, 22-nya gitu. Kemudian ini M33 bisa dicari juga 31-nya, 32-nya dan seterusnya. Berarti nanti ada minornya itu juga ada 9, teman-teman ya. Minornya juga ada 9 gitu. Nah, sekarang untuk mencari minor. Sekarang untuk mencari kofaktor, jadi kita harus mencari tahu terlebih dahulu ya setiap minornya itu berapa. Kemudian untuk mencari kofaktor CIJ-nya, ini kita tinggal kalikan si MIJ yang sudah diperoleh tadi dengan tanda minus atau tanda plus atau dengan tanda minus. Nah, asalnya itu dari perpangkatan antara minus 1 dikalikan I plus J. Jadi nanti kalau dikalikan dengan si minor-minor tersebut dikalikan dengan ini ya, bilangan minus 1 pangkat I plus J ini, maka nanti akan membentuk pola pangkat bilangan ganjil atau genap yang akan menghasilkan tanda seperti ini. Jadi dia berurutan plus dulu ya, plus minus, plus minus, plus minus, plus minus dan seterusnya. Begitupun ke bawah minus, plus minus gitu. Jadi selang-seling antara tanda plus dan minusnya. Kemudian nah, sekarang determinan suatu matriks ini merupakan jumlah perkalian elemen-elemen dari sebuah matriks, sebuah baris kolom dengan kofaktor-kofaktor yang bersesuaian. Jadi nanti ekspansi kofaktor ini ekspansinya bisa menggunakan kofaktor sepanjang baris keberapapun, gitu ya, atau bisa menggunakan ekspansinya sepanjang kolom keberapapun. Jadi nanti kalau teman-teman misalkan sudah mencari nilai minornya, kemudian dari nilai minornya itu kita sudah dapat kofaktornya, maka determinan A itu bisa dicari dengan mengkalikan unsur-unsur yang ada di sepanjang baris atau sepanjang kolom yang digunakan. Jadi nanti determinan A ini adalah kalau misalkan kita menggunakan baris ke kolom ke 1 ya, kolom gitu. Jadi
I1, C, I1, AI2, CI2, dan seterusnya sampai ke AI kali M, kemudian CIM, sorry ya. Nah, ini jadi bisa menggunakan kofaktornya sepanjang garis I atau menggunakan kofaktor sepanjang kolom J, gitu. Itu boleh saja. Contohnya, dengan menggunakan matriks ini, ya. Jadi pertanyaannya itu adalah contohnya dengan menggunakan matriks A ini adalah ordernya 3 kali 3, jadi terdiri dari 3, 2, minus 1, 1, 6, 3, 2, minus 4, 0. Hitunglah determinan A dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom 3. Ini sudah ada petunjuknya, bahwa gunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom 3. Kolom 3 itu yang mana sih? Kolom 3 itu yang ini kan? Nah, jadi kalau kita mau menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom 3, berarti kita gunakan untuk mencari minornya itu dengan mencoret-coret kolom ketiga. Ya, jadi yang kita gunakan adalah kolom ketiga nih. Jadi untuk mencari minornya adalah M1 3, kan? M2 3, M3 3. Berarti nanti pada saat kita mau mencari M1 3, berarti kan yang dicoretnya adalah baris pertama kolom ketiga. Berarti nanti mohon maaf, submatriksnya itu adalah dapatnya 1, 6, 2, minus 4. Carilah determinannya. Kemudian untuk minor 2, 3, berarti yang dicoretnya adalah baris kedua kolom ketiga. Ya, kolom ketiga karena di sini perintahnya adalah ekspansi sepanjang kolom ketiga, jadi kolom ketiga itu selalu kena coret. Gitu, selalu kena coret. Jadi kalau baris kedua dan kolom ketiga yang dihabisi gitu ya, maka nanti submatriksnya itu dapatnya 3, 2, 2, minus 4. Kemudian M33, berarti yang dicoret adalah baris ketiga, kolom ketiga. Berarti submatriksnya adalah 3, 2, 1, 6. Carilah determinannya. Nah, selanjutnya adalah setelah kita mendapatkan si minor-minornya, minor-minor untuk sepanjang kolom 3, maka kita bisa mencari determinan A ini adalah dengan mengkalikan unsur di si kolom 3 itu dengan si kofaktor yang dihasilkan dari minor tadi. Jadi unsur yang A13 dikalikan kofaktor 13. Unsur yang ada di 23 itu dikalikan dengan kofaktor 23. A33 dikalikan dengan kofaktor 33. Nah, A13 itu yang mana? A13 itu adalah A13, berarti posisinya di 13 baris ke-1 kolom ketiga, berarti minus 1 kan? Minus 1 dikalikan dengan kofaktor dari ini. Nah, jangan lupa tadi kofaktor itu adalah dihasilkan dari minor dikalikan dengan minus 1 pangkat I plus J gitu ya. Jadi nantinya dapatnya adalah min 1 dikalikan dengan minus 16. Ininya A23 itu berapa? Baris kedua kolom ketiga. 3 kan berarti angkanya. Maka A23 itu adalah 3 dikalikan dengan kofaktornya. A33 ini kan hasilnya 0 ya. Baris ketiga kolom 3 ini 0. Berarti nanti di sininya adalah 0 dikalikan dengan kofaktornya itu 16. Maka nanti dapatlah 16 ditambah 48 tambah 0, maka determinan dari matriks yang tadi itu adalah hasilnya 64. Begitu teman-teman ya. Kemudian ini cara kofaktor ya. Demikian pula untuk misalkan ordernya itu 4 kali 4, 5 kali 5 kali 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6 gitu. Pokoknya yang bujur sangkar dan lebih dari ordernya itu lebih dari 3 kali 3 itu bisa menggunakan metode kofaktor seperti ini. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah adjoin. Sedikit lagi untuk adjoin. Untuk adjoin matriks A, ini adalah merupakan transpose dari kofaktor-kofaktor matriks tersebut. Nah, nanti dilambangkannya dengan
adjoin A gitu ya. Jadi semua kofaktor dari matriks tersebut baru ditransposkan. Artinya teman-teman harus mencari minor keseluruhan, kemudian kita cari kofaktornya, kemudian setelah ada kofaktor kita transposkan. Gitu ya. Oke, jadi untuk ini untuk yang gampangnya ya, untuk order 2 kali 2, misalkan ini matriksnya adalah A, B, C, D, maka kofaktor-kofaktornya itu adalah C11 itu jadi D, C12-nya itu min C, C21-nya itu min D, dan C22-nya itu adalah A. Jadi cari kofaktornya kemudian ditranspos. Mungkin untuk yang matriks 2 kali 2 ini gampang saja. Jadi tinggal ditukar. Kalau awalnya A, B, C, D berarti tukar aja nih. Jadi ininya adalah DA, si diagonalnya ditukar DA, kemudian yang BC-nya juga ditukar gitu ya. Nah, tapi nanti si diagonal yang ke kanannya itu lambangnya jadi negatif. Kenapa? Karena ini adalah kofaktor, bukan hanya minor, gitu ya, kofaktor. Gitu. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini sebagai contoh ya, ini masih dari soal yang tadi. Jadi ini untuk yang ordernya 3 kali 3, maka carilah adjoin dari matriks tersebut. Jadi untuk mencari adjoin berarti kan kita harus dapat dulu si kofaktornya ya untuk masing-masing. Untuk dapat kofaktor itu harus dicari minornya terlebih dahulu. Jadi untuk minornya, ini dari contoh yang tadi kita kan sudah dapat minor ya, minor dari untuk kolom ketiga. Minor 1/3-nya minus 16, minor 2/3-nya minus 16, minor 3/3-nya 16. Nah, kita tinggal dicari untuk kofaktor dengan ekspansi kolom ke 1 dan 2. Caranya sama dengan yang tadi. Gitu. Jadi dengan cara mencoret-coret. Nah, sekarang kita sudah peroleh nih. Jadi kalau yang tadi adalah yang ini adalah kofaktor dengan ekspansi kolom ketiga, kemudian selanjutnya kita cari ekspansi kolom ke satu dan juga cari ekspansi kolom kedua. Terus setelah kita peroleh nih masing-masing minornya, kita cari adjoinnya. Kita cari kofaktornya. Jadi kofaktornya itu tadi dengan memasukkan tanda plus minus plus minus plus minus ya teman-teman ya. Tinggal masukkan seperti itu saja. Kemudian, oke. Nah, jadi setelah diketahui masing-masing kofaktornya, ini kan kofaktor ya. Nah, ini kemudian setelah itu yang namanya adjoin itu adalah si kofaktor-kofaktor ini ditranspozkan. Ingat transpose itu adalah kolom jadi baris, baris jadi kolom. Gitu. Yang tadinya adalah barisnya itu 12, 6, min 16, ini jadi baris, sekarang jadi kolom. Yang tadinya 4, 2, 16 itu baris, sekarang jadi kolom. Kemudian yang tadinya 12, min 10, 16 itu baris, sekarang jadi kolom. Nah, ini adalah adjoin dari matriks. Jadi harus dicari dulu kofaktornya, baru ditransposkan. Seperti itu. Nah, untuk inverse, silahkan teman-teman silahkan teman-teman pelajari ya. Ini sisa inverse saja, tapi silahkan teman-teman mempelajarinya. Mudah-mudahan teman-teman bisa sekali lagi bisa melengkapi referensinya di mempelajarinya dengan tambahan referensi yang jauh lebih lengkap. Oke, itu sekian penjelasan materi dari saya. Ini adalah merupakan materi terakhir ya, teman-teman, karena kita di pertemuan 13 di pertemuan 13 itu kita akan diberikan atau mengerjakan tugas dari materi ke-10, 11, 12, berarti dari trigonometri, kemudian mohon maaf, sebelumnya itu adalah integral ya. Integral apa sih saya jadi lupa. Pokoknya dari kemarin itu kita bahas trigonometri, kemudian hari ini adalah bahasnya matriks. Nanti di pertemuan selanjutnya besok ya, sebenarnya besok itu kalian akan mengerjakan tugas untuk
3 pertemuan sebelumnya, kemudian selanjutnya di pertemuan ke-14 kita akan membahas soal-soal tersebut. Jadi silahkan teman-teman mempelajari lebih jauhnya gitu ya, karena kalau lewat video ini memang waktunya terbatas. Jadi demikianlah penjelasan mengenai matriks dan selanjutnya kalian lanjutkan ke pengerjaan kuis. Ya, silakan kalau untuk ada yang mau tanya jawab, saya open tanya jawab di grup ya, silakan. Jadi mudah-mudahan saya bisa membalasnya, mudah-mudahan saya bisa memberikan solusi dari pertanyaan teman-teman. Jadi sampai ketemu besok di tugas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.